Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Dengan ebook ini kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Kita masuk ke soal nomor pertama. Nah, siapa yang mau baca soalnya? Baca soal sama pilihan jawabannya aja. Ntar pembahasan dan jawabannya kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau baca soalnya? Halo? Halo? Kalau nggak ada yang mau, oke, boleh. X, Y, Z, boleh. Silahkan dibaca. Sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan unjuk rasa di Istana Presiden. Banyak orang menjadi presiden di rumah sakit jiwa setelah pemilihan umum. Manakah di bawah kedua pernyataan di atas merupakan akibat dari suatu penyebab yang sama? B. Kedua pernyataan di atas merupakan akibat dari dua penyebab yang tidak saling berkaitan. C. Kedua pernyataan di atas merupakan penyebab tetapi tidak saling berkaitan. D. Pernyataan dua merupakan penyebab dan pernyataan satu merupakan akibat. E. Pernyataan satu merupakan penyebab dan pernyataan dua merupakan akibat. Oke. Nah, kalau untuk mencari hubungan antara kedua pernyataan, sebelumnya suara kakak jelas nggak atau putus-putus? Soalnya kayaknya jaringan di sini kurang stabil deh. Halo? Jelas, Kak. Oke, baik. Kalau misalkan suaranya putus-putus, bilang ya. Soalnya jaringan di sini agak kurang stabil. Nah, di soal nomor satu kan ada dua pernyataan tuh. Nah, yang ditanyakan soal itu apa hubungan antara kedua pernyataan tersebut? Nah, dari pilihan jawaban ini kita bisa mencoba-coba gitu ya, mencari mana jawaban yang tepat gitu. Nah, dari pilihan A sama E itu kan sama-sama membahas tentang sebab dan akibat ya. Di pernyataan A, di opsi A sampai opsi E itu sama-sama sama-sama membahas terkait akibat dan penyebab. Nah, apa sih itu bedanya antara sebab dan akibat? Nah, coba adik bisa di PPT. Nah, sebab itu adalah hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu. Sedangkan akibat adalah hasil dari adanya penyebab tersebut. Nah, udah bisa ngebedain belum perbedaan antara sebab dan akibat? Bisa, Kak. Nah, untuk pernyataan satu, sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan unjuk rasa di Istana Presiden. Nah, pernyataan ini menunjukkan sebab atau akibat. Ada yang tahu kira-kira? Ini termasuk sebab atau akibat nih? Akibat Akibat. bukan, Kak? Betul. Ya, akibat. Yang pernyataan satu itu akibat ya. Yang pernyataan dua itu sebab atau akibat. Ayo, ada yang bisa menebak pernyataan dua itu sebab atau akibat berdasarkan definisi atau perbedaan dari sebab dengan akibat.
Pernyataan satu tadi benar ya. Pernyataan satu itu adalah akibat. Dan pernyataan dua itu sebab atau akibat? Maaf, tadi keluar sendiri ya? Halo? Iya, Kak. Tadi keluar sendiri ya? Iya. Oh ya, maaf ya. Itu jaringan. Maaf, kakak ulangi. Kakak share screen lagi. Nah, udah muncul belum PPT-nya? Belum. Udah. 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 Oke. Nah, tadi kan pernyataan satu kan akibat tuh. Nah, pernyataan dua kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Itu pernyataan atau akibat? Akibat. Akibat, Ya, Kak. benar, akibat. Nah, pernyataan satu kan akibat. Nah, pernyataan kedua juga akibat. Kira-kira mana nih jawaban antara A sama E? Ada yang tahu nggak apa? Kayaknya B. Kenapa B? Nah, Karena dari kedua pernyataan tersebut tidak berhubungan. Kenapa nggak C jawabannya? Kalau C dia penyebab bukan akibat. Nah, ya benar. Jadi harus teliti ya antara B sama C itu pastikan pahami betul-betul perbedaan antara A sama E gitu. Kadang nih soal UMPTKN itu dari A sampai E itu mirip banget jawabannya, kayak nggak ada bedanya gitu. Entah itu misalkan di matematika, misalkan entah itu di komanya, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia atau penalaran bacaan kayak perbedaan kata gitu, atau tanda miring, ada titik. Nah itu diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Benar, jawabannya itu adalah B. Karena kedua pernyataan di atas itu merupakan akibat dari dua penyebab yang tidak saling berkaitan. Nah, kenapa tidak berkaitan penyebabnya? Karena pernyataan satu dan pernyataan kedua itu menunjukkan akibat dari suatu penyebab. Nah, yang penyebabnya itu belum diketahui, cuman diketahui pernyataannya saja, dan pernyataan itu adalah akibat. Akibat dari penyebab ya tidak berkaitan gitu. Kenapa nggak berkaitan? Karena di pernyataan satu itu membahas unjuk rasa. Yang pernyataan kedua itu membahas tentang sakit jiwa, maka nggak ada kaitannya kan? Nah, karena nggak ada kaitannya, makanya jawabannya adalah B. Dua pernyataan di atas merupakan akibat dari dua penyebab yang tidak saling berkaitan. Sampai di sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, Oke, Kak. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, nomor 2 nih. Ada yang mau baca? Baca soalnya dan juga pilihan jawabannya. Ada? Aftur itu apa, Kak? Aftur itu bahan bakar. Hmm, Bahan bakar pesawat enggak sih? Iya benar. Jadi adik-adik kalau misalkan bahas soal-soal kayak gini itu harus apa? Wawasannya harus luas gitu. Kadang banyak kata-kata yang kita tuh nggak tahu maksudnya apa. Kalau misalkan katanya nggak paham gitu, ya pas milih jawabannya jadi bingung gitu. Yo, siapa mau baca nomor 2? Coba kakak panggil Wulan. Ada Wulan? Ada, Kak. Nah, coba baca Wulan. Mobil berhubungan dengan bensin sebagaimana pesawat berhubungan dengan aftur. Ya, benar. Nah, soal nomor 2 ini soal kayak tentang penalaran analogi gitu. Menganalogikan atau memasuk-masukkan kata gitu, mana yang berhubungan gitu. Misalkan, mobil berhubungan dengan bensin.
sebagaimana pesawat berhubungan dengan aftur. Artinya menjelaskan kesetaraan dari bahan bakar gitu. Mobil itu bahan bakarnya bensin. Nah, berhubungan dengan aftur yaitu bahan bakarnya aftur gitu pesawat. Jadi kalau misalkan ingin membandingkan sebuah kata gitu ya soal analogi, nah harus disesuaikan dibandingkan dengan sama-sama gitu. Misal jangan bandingkan antara mobil dengan warnanya nih, tapi pas di bagian aftur itu kalian bandingkan dengan bukan warnanya atau kalian bandingkan dengan hal yang lain gitu. Kalau bentuk soal kayak gini kalian harus bandingkan sama-sama bandingkan dengan sesuatu yang setara gitu. Misalkan antara mobil nih dengan aftur. Nah, perbandingannya itu kalian bandingin sama-sama dari segi bahan bakar. Jangan nanti si mobil kalian bandingin jumlah roda, sedangkan nanti pesawat kalian bandingin dengan dengan kategori yang lain gitu. Nggak boleh ya. Sampai sini ngerti nggak? Mudah ya. Nanti Kak. Oke, lanjut ya, nomor 3. Nah, nih masuk ke nomor 3 nih. Udah malah mulai gitu deh. Soal nomor 3, ayo. Siapa yang mau baca? Nisa ada? Ada, Kak. Oke, coba boleh dibaca dulu teksnya. Teksnya aja, tabelnya nggak usah. Oh iya, kasus kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai suatu perkara dengan maksud melukai anak yang dilakukan sekali atau secara berulang-ulang sehingga menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. Walaupun kekerasan terhadap anak terjadi sekali, tetapi akan berdampak secara tidak langsung dalam jangka panjang. Hasil survei kekerasan terhadap anak SKTA mencatat bahwa dampak kekerasan seksual atau fisik atau emosional pada kesehatan anak memperlihatkan kurang lebih sama kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun dan kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Berdasarkan hasil estimasi atau prediksi, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan di 5 tahun mendatang. Hasil penelitian analisis tren yang telah dilakukan diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut. Oke, nah Sudah, Kak? ya baik, makasih ya Nisa. Nah, adik-adik ini bisa lihat nih tabel gitu ya, tabel hasil estimasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo gitu. Nah, soal penalaran umum ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan soal literasi membaca, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pisahin aja dengan penalaran umum biar nalar dan logika adik-adik mulai aktif gitu ya, bisa bisa mencoba-coba gitu ya menalar dan logika gitu di sini. Sebenarnya soalnya sama mirip seperti soal literasi membaca bahasa Indonesia dan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari namanya teks dan juga tabel gitu. Kalau nggak tabel, diagram, bagan atau sejenisnya gitu. Pasti diminta untuk menyimpulkan apa isi dari teks atau isi dari tabel atau diagram. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, kakak bacakan ya. Berdasarkan data di atas, tahun yang memiliki peningkatan terbesar di kekerasan psikis dan pencabulan adalah A. Itu tahun 2022, B. tahun 2023, D. tahun 2024, D. tahun 2025, dan E. tahun 2026. Nah, coba nih, bisa lihat kita, maaf itu siapa yang on mic, mohon di mute.
Oke, suara kakak terdengar? Terdengar, Terdengar, Kak. Kak. Oke. Baik nih, coba nih baca soalnya ya. Nah, berdasarkan data di atas, tahun yang memiliki peningkatan terbesar di kekerasan psikis dan pencabulan. Nah, berarti adik-adik cari kata kuncinya itu peningkatan terbesar di kekerasan psikis dan pencabulan. Garis si kakak coret kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Nah, nanti di soal kalian harus bisa ya membaca kata kunci dari setiap soal. Di soal itu bagian kekerasan psikis dan pencabulan. Nah, psikis yang ini sama pencabulan ya, yang ini kalian perhatiin nih tabelnya. Nah, yang ditanya itu peningkatan terbesar. Ya udah nih kalian lihat nih kira-kira di tahun mana ya kira-kira yang memiliki peningkatan terbesar. Kira-kira ada yang tahu nggak? 26. 2026. Apa? 2026. Nah, ya 2026 ya. Di sini bisa dilihat nih tahun 2026 itu memiliki peningkatan yang besar gitu ya di kekerasan psikis tahun 2026 itu menunjukkan angka 37 dan di pencabulan tahun 2026 itu menunjukkan angka 47. Jadi peningkatan terbesar itu terjadi pada tahun 2026. Oke, benar ya jawabannya E. Gampang ya kalau kayak gini ya. Dengan cuma lihat tabelnya doang kok. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Kak. Atau masih ada yang bingung buat baca tabel? Ada nggak? Atau penjelasan kakak terlalu cepat? Mau diulang? Gimana cukup? Lanjut lagi soalnya. Cukup. Oke, lanjut Lanjut ya. aja. Lanjut, Kak. Nah, soal nomor 4. Ada yang mau bantu kakak nggak baca soal dan pilihan jawabannya aja? Nggak usah dijawab, soal sama pilihan jawabannya aja dibaca. Boleh, silahkan. Ada yang mau? Ayo aktif yuk, aktif belajarnya biar pada nanti ujiannya bisa ngisi semua jawabannya. Ada? Halo? Nggak ada yang mau baca? Kalau nggak ada yang mau baca, kakak baca ya. Soal nomor 4. Jenis kekerasan yang menempati angka 47. Nih, angka 47. Jenis kekerasan. Nah, kalian lihat aja di tabel mana angka yang menunjukkan angka 47. Nih. Nih ya, udah kelihatan jelas ya angka 47. Nah, ternyata yang angka 47 itu jenis kekerasannya adalah pencabulan. Pencabulan. Nih, jenis kekerasan. Berarti jawabannya apa? E. E. E ya, jawabannya pencabulan. Gampang ya soal kayak gini ya. Nanti kalau misalkan di UMPTKN itu kira-kira kayaknya tabelnya itu bisa kayak berbelit-belit gitu bacanya atau mungkin lebih sulit lagi memahami. Kalau ini kan kayaknya tabelnya simple ya bacanya. Nah, nanti pas di UMPTKN udah waktunya sedikit, terus tabelnya juga bikin
bikin riuh gitu, bikin pusing gitu baca tabelnya. Kalau ini mah masih gampang gitu. Terus lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 5 nih. Kakak panggil aja ya. Soal nomor 5. Aprilia, ada nggak Aprilia? Ada, Kak. Oke, boleh dibaca ya. Soal dan pilihan jawabannya aja. Berdasarkan teks di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Terdapat 5 jenis kekerasan terhadap anak. B. Tahun 2022 memiliki angka kekerasan sebanyak 0,8%. C. Jenis kekerasan psikis naik 3 angka setiap tahunnya. D. Jenis kekerasan pencabulan 10 dari 2022 sampai 2016. E. Jenis kekerasan fisik paling kecil menapati angka 0. Oke, baik. Nah, kalau misalkan pertanyaan itu yang diminta untuk mencari kesimpulan berdasarkan teks atau tabel, nah berarti adik-adik harus menganalisis setiap pilihan jawaban gitu. Setiap pilihan jawaban dianalisis mana yang salah, nah itu yang kita eliminasi. Contoh nih ya. Nih, pernyataan A. Terdapat 5 jenis kekerasan terhadap anak. Nih, jenis kekerasan terhadap anak. Kira-kira pernyataan A benar nggak? Enggak. Salah. Salah. Kenapa salah? Karena lebih dari 5. Berapa jenis kekerasan di tabel? Ada 8. Oke, benar. Berarti eh, pernyataan A ini salah ya. Pernyataan A salah. Seharusnya 8 jenis kan? Nah, A salah. Sedangkan yang ditanya itu kesimpulan. Kalau kesimpulan itu artinya pernyataan yang benar gitu. Berarti pernyataan A atau pilihan jawaban A salah. Kita masuk ke pilihan jawaban ke B. Tahun 2022, nih tahun 2022. Nih ya, tahun 2022. Kalingkari biar fokus di tahun 2002. Memiliki tren angka kekerasan sebanyak 0,08%. Nah, kuncinya di tahun 2022 tren 0,8%. Nah, tabel tren yang mana nih? Tabel tren nih yang ini nih, tren. Nah, katanya tahun 2002 itu 0,08%. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena Karena trennya di situ 0,07. Nah, ya 0,07. jelas ya. Sini 0,07 bukan 0,08. Berarti 0,08. pernyataan B salah ya. Nah, kita masuk ke pernyataan C. Jenis kekerasan psikis naik 3 angka setiap tahunnya. Nah, kita lihat kekerasan psikis. Mana psikis? Nah, ini. Nih, psikis ya. Kakak lingkari nih. Kelihatan kan? Yang Kelihatan kakak kan? coret. Nah, psikis. Terus katanya tiap tahunnya itu setiap tahun naik 3 angka. Kita kira-kira C ini benar atau salah? Salah, Kak. Salah ya. Karena Nah, pas ya kenapa? 2025 sampai 2026 dua angka. Karena pas tahun 2025 sampai 2026 tuh naiknya cuma 2, 35, 36, 37. Nah, Ya, ya Kak. benar. Berarti logikanya udah mulai aktif ya. Logika dan nalarnya udah bagus nih. Iya, Kak. Tahun 2022, tahun 2023 itu benar ya. Naik 3 angka. Benar. Benar kan? 26 ke 29 naik 3 angka. Benar nggak? Benar ya. Benar, Kak.
Terus tahun 2023 ke tahun 2024 itu naik 3 angka lagi, benar. 29 ke 32 benar ya. Nah, pas tahun 2024 ke tahun 2025 benar. Benar lagi nih naik 3 angka. 32 ke 35 benar ya. Nah, tapi pas tahun 2025 ke tahun 2026 itu naiknya bukan angka 2, tapi angkanya 2, naiknya 2. Seharusnya naiknya itu kalau misalkan naik 3 angka seharusnya bukan 37, tapi 38. Tapi di tabel 37 berarti pernyataan C salah ya. Salah nih. Berarti jawabannya kalau antara enggak D, antara D atau E nih. Pernyataan D. Jenis kekerasan pencabulan naik 10 angka dari 2022 sampai 2026. Kata kuncinya pencabulan 10 angka 2022 sampai 2026 nih kuncinya. Pencabulan nih kakak tulis pencabulan nih, pencabulan nih. Nah, nih pencabulan ya. Nah, katanya itu naik 10 angka dari tahun 2022 sampai 2026. Kira-kira benar atau enggak? Benar. Benar. Kenapa benar? Dari Dari tahun 2022 2022 sampai 37 2026 sampai itu 7. Ya, benar ya. Dari angka tahun 2022 nih, pencabulan itu ada di angka 37. Nah, sampai tahun 2026 itu menjadi 47. Berarti bisa dikatakan dari 37 ke 47 itu naik 10 kan? Nah, berarti pernyataan D benar. Nah, kalau udah ketahuan benar ya udah berarti jawabannya D. Yang Kalau E di kan? UMPTKIN kalau misalkan udah nemu jawabannya ya udah langsung aja jawab gitu. Jangan jangan buang-buang waktu sampai nyari semua pilihan jawaban itu. Takutnya ngebuang-buang waktu gitu. Tapi karena ini masih di bimbel, kita lanjut ya ke pernyataan E. Pernyataan E. Jadi kekerasan fisik paling kecil menempati angka 0. Lihat nih, kekerasan fisik. Nah, kira-kira benar atau salah? Benar. Benar. Ini di fisik. Benar. Kenapa benar? Benar atau salah? Karena benar Kak, karena tahun 2024 angkanya 0. Salah. Kan ini tahun 2026 ada minus 2-nya. Maksud dari minus 2 ini itu bukan kayak angka bilangan matematika ya. Antara 0 dengan minus 2 gak gitu konsepnya. Kalau di tabel ini menunjukkan misalkan nih tahun 2024 Oh itu iya korban iya iya. fisiknya 0 orang. Nggak ada sama sekali nih. Pas tahun 2026 itu berkurang korbannya jadi 2 orang gitu. Nggak bertambah. Itu cara baca tabel kayak gini nih harus bisa paham maksudnya gitu, jangan terjebak dengan angka gitu. Beda dengan soal matematika kalau misalkan manakah yang besar antara 0 atau minus 2. Kalau yang paling besar 0, kalau misalkan yang paling kecil minus 2. Nah, kan dilihat di sini tabel fisik. Yang paling kecil itu bukan angka 0, tapi angka minus 2. Ini yang paling kecil, minus 2, bukan 0. Kak, lupa kalau ada minus 2. Jangan sampai kejebak ya di minus 2 ini, berarti pernyataan itu salah. Ada ada yang masih bingung nggak yang pernyataan E ini? paham Kak. Kan katanya kan kekerasan fisik nih, katanya paling kecil. Nih, paling kecil angka 0. Sedangkan di fisik ini kan yang paling kecil itu kan minus 2 nih. Yang lebih besar 0.
Jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai salah lihat. Oke? Jelas? Oke, Oke, lanjut ya. Lanjut, lanjut. lanjut Kak. Lanjut, Kak. Oke, siap. Nomor 6. Terlanjut ke nomor 6. Nah, ini nomor 6. Ntar kakak bersihin dulu coretannya biar nggak bingung. Nah, siapa yang mau baca soalnya sama pilihan jawaban? Ada? Kalau nggak ada kakak panggil aja. Siapa ya? Triani ada nggak Triani? Nggak ada. Kalau Sofia? Iya, ada. Oke, boleh dibaca soal nomor 6. Hal yang benar dalam teks di atas adalah A. Pelecehan seksual berada pada tingkat kekerasan yang tinggi. B. Tahun 2024 kekerasan fisik dan pencabulan menempati angka yang sama. C. Kekerasan anak hanya terjadi sekali saja. D. Trafficking menunjukkan angka terbesar adalah -1. Tahun 2022 sampai 2025, tren angka khusus kekerasan pada anak menunjukkan presentasi yang tetap. Nah, soalnya tadi sama ya kayak nomor 5 tadi. Berarti harus mencari kebenaran gitu. Hal yang benar dari teks atau tabel. Kita masuk ke pernyataan pertama. Pernyataan A, pelecehan seksual berada pada tingkat kekerasan yang tinggi. Coba lihat di kolom bagian pelecehan seksual. Nah, katanya tingkat kekerasan tertinggi nih. Itu kuncinya. Kata kuncinya pelecehan seksual dan kekerasan yang tinggi. Kira-kira ini pelecehan seksual benar nggak? Berada pada tingkat kekerasan yang tinggi. Benar atau enggak? Salah. Salah. Salah ya. Salah. Salah. Kenapa salah? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa salah? Karena pelecehan seksual Masih itu ada mimpi ya. apa? Kenapa? Kenapa? Tadi siapa yang jawab? Karena di kolom lain ya, kayak misalkan di bagian pencabulan nih, ada kok tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Contohnya aja ini, ada angka 37, 40, 42, 45, 47 kan lebih besar tuh kan. Sedangkan pelecehan seksual kan angkanya kecil-kecil, 0, -1, -2, kan kecil. Bukan bukan tingkat kekerasan yang tinggi. Berarti pernyataan A salah ya. Yang B, kata kuncinya tahun 2024, kekerasan fisik dan pencabulan menempat angka yang sama. Kira-kira benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena yang fisik tahun 2024 itu cuma 0, kalau pencabulan 42. Iya. Berarti salah ya, angkanya nggak sama kan? Iya. Oke, B salah. Yang C, kekerasan anak hanya terjadi sekali saja. Ini sebenarnya ambigu ya. Artinya bingung gitu, bisa iya, bisa enggak. Tadi berdasarkan tabel, itu kekerasan terjadi sekali, itu bisa iya. Atau mungkin mana tahu ada pilihan jawaban yang lain, bisa aja ada jawaban yang lebih tepat gitu. Karena kalau C ini kan nggak menunjukkan isi tabel ya, nggak ada yang menunjukkan kejelasan pastinya
kekerasan anak itu hanya terjadi sekali gitu. Bisa aja nanti beberapa waktu yang akan datang terjadi lagi kekerasan untuk yang kedua kalinya. Jadi pernyataan C ini bisa salah, bisa benar. Oke, masuk ke pernyataan D. Ini masih bingung ya, C ini salah atau benar gitu. Yang D, trafficking menunjukkan angka terbesar minus 1. Angka trafficking menunjukkan angka terbesar adalah minus 1. Nih, trafficking. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah nih? Benar. Benar. Benar, kenapa benar? Nah, kalau misalkan adik-adik nih masih bingung nih benar atau salah, coba dilampaui dulu pernyataan D, masuk ke pernyataan E gitu. Tahun 2022 atau tahun 2025, tren angka kasus kekerasan pada anak menunjukkan persentase yang tetap. Nah, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Benar. Kenapa benar? Karena dari 2022 sampai 2025 persentase tren angka kasus kekerasan terhadap anak tetap sama 0,07%. Nah, ya, kuncinya ini ya 2022, 2025 nih. Kuncinya 2022 sampai 2025. Kuncinya itu tren. Nih, tren ya, kolom tren. Nah, tahun 2022 sampai 2005 ini udah pasti benar kan? Pasti fix benar kan? Nah, ini kan udah fix Iya, benar. Nah, berarti ini E. Kan tadi kamu bingung nih, kira-kira minus 1 besar atau kecil nih? Kalian kan bingung ya. Nah, coba lampaui aja dulu ke pilihan jawaban yang lain, mana tahu ada yang lebih tepatnya. Nah, berarti itu jawabannya E gitu. Tuh kayak jenis trik lah. Paham nggak maksud kakak? Kalau Insya yang Allah. pilihan C kan masih, paham, Kak. yang pilihan C kan masih bingung ya. Apakah terjadi sekali saja atau terjadi 2 kali atau mungkin lebih. Kan nggak tahu tuh pastinya. Nah, sedangkan yang D tadi kan kamu agak-agak bingung kan? Mana nih angka terbesar? Entah minus satu yang besar atau minus 2 nih. Ntar kamu bingung. Kan? Coba cari dulu pernyataan yang lain tuh kira-kira benar nggak? Nah, ternyata benar nih. Udah pasti fix benar. Berarti otomatis jawabannya E gitu. Itu kayak sejenis trik gitu, trik kecil dari kakak. Kalau ngerjain soal, kalau pilihan jawabannya tuh bingung, kira-kira ini benar nggak ya, gitu. Dan juga trafficking, katanya kan menunjukkan angka terbesar minus 1. Salah ini, salah. Kenapa salah? Yang terbesar itu minus 2. Karena angkanya minus 2, bukan minus 1. Seharusnya kalau misalkan angka terbesar itu minus 2, bukan minus 1. Makanya pernyataan D itu salah. Yang jawaban yang tepat adalah pernyataan E. Jelas atau mau ada yang tanyain atau masih bingung? Soal yang ini pilihan D sama E itu emang membingungkan sih. Pilihan C sama E itu C sama D itu emang agak membingungkan gitu. Benar atau salah? Ada yang mau ditanyain nggak sini biar masih nggak ada apa dalam pikirannya kayak, hah kok gini gitu. Ada nggak pertanyaan? Apa lanjut? Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut aja ya ke soal nomor 7. Kita sampai soal nomor 8. Waktu masih ada 10 menit lagi. Lanjut lagi ya, soal nomor 7. Iya, siapa yang mau baca soalnya? Kalau nggak ada kakak panggil aja ya. Kayaknya nggak ada yang mau sukarela kalau nggak kakak panggil. Coba Alena, ada nggak Alena? Ada Alena?
Iya ada. Oke, boleh dibaca nggak soal sama pilihan jawabannya? Ya. Jenis kekerasan di atas secara berurutan dari kiri ke kanan adalah A. Fisikis, fisik, pencabulan, eksploitasi. B. Trafficking, eksploitasi, penelantaran, tren kasus. C. Fisik, pelecehan seksual, penelantaran, ekspoliatis. D. Perkosaan, fisik, psikis, pencabulan. E. Ekspoliatisi, ekspoliat, eksploitasi, fisik, psikis, perkosaan. Oke, makasih Alena. Oke, katanya nih kuncinya berurutan nih dari kiri ke kanan. Nah, kalau kiri ke kanan itu kayak gini. Nih, kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri gini. Bisa ya bedainnya? Kiri ke kanan berarti gini. Oke, masuk ke pilihan opsi A. Psikis, psikis ini fisik dari kanan ke kiri. Terus pencabulan ke kanan. Eksploitasi kanan. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang B, trafficking. Trafficking nih, trafficking ke eksploitasi. Terus lanjut lagi ke penelantaran, lanjut lagi ke tren kasus. Tren kasus nih. Salah kan? Nih dari kiri, dari kanan ke kiri, terus balik lagi ke kanan. Salah yang B. Yang C, benar atau salah? Benar. Benar. Benar, ya benar. Fisik ke pelecehan seksual, ke penelantaran, ke eksploitasi. Benar ya, dari kiri nih, kiri ke kanan. Benar. Oke, benar kan, C? Oke. Pernyataan D, pilihan jawaban D, perkosaan. Nih, perkosaan ya. Perkosaan. Perkosaan itu di sini, terus ke fisik. Berarti ke kiri dia. Ke kiri, terus ke kanan, kanan. Salah ya. Kan seharusnya dari kiri ke kanan. Jenis kekerasan. Kata kuncinya dari kiri ke kanan. Salah. D. Yang E, benar atau salah? Salah. Salah. Eksploitasi nih, eksploitasi ke fisik berarti dari kanan ke kiri. Terus ke psikis ke kanan, ke perkosaan ke kanan. Berarti salah ya. Ya dari kiri terus balik lagi ke kanan. Salah. Nanti jawabannya C ya. Mudah nggak soal ini? Apa masih bingung dengan kata kunci kiri ke kanan? Bingung nggak? Atau gampang? Enggak, Kak. Gampang ya. Iya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut, masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir. Oke, boleh dibaca satu orang cowok. Soal yang terakhir itu soal nomor 19. Kelihatan nggak share screen ya? Kelihatan. Oke, boleh yang terakhir siapa mau baca? Boleh deh itu siapa ya? Triana ada nggak? Ada, Kak.
Oke, boleh dibaca. Berdasarkan tes di atas, siapa yang memprediksi kasus kekerasan seksual 5 tahun mendatang? A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kulon Progo. B. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik Kulon Progo. C. Dinas Keluarga Sehat Kulon Progo. D. Dinas Pariwisata Kulon Progo. E. Dinas Kependudukan Daerah Kulon Progo. Nah, soal yang ini tuh berarti kita masuk lagi ke teksnya. Teks yang tadi di awal ya. Nah, gini soalnya. Nah, katanya tadi penelitian itu dilakukan oleh siapa gitu. Dilakukan oleh nih hasil penelitian di analisis tren itu dilakukan atau diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan kuncinya yang lupa dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kulon Progo di Kulon Progo. Berarti yang melakukan hasil penelitian ini dalam bentuk tabel ini yang melakukan penelitian itu atau sumber datanya itu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Jadi ada dua badan, ada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu satu. Yang kedua dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kulon Progo. Nah, tadi pilihan jawabannya itu pilihan jawabannya itu tadi ada 5 nih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kulon Progo. Benar nggak? Benar nggak? Salah, Kak. Salah. Salah ya, kurang lengkap nih. Salah, Ada Kak. yang kurang. Pernyataan A salah. Pernyataan A salah. A salah. D, benar atau salah? Benar. 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 Nih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik Kulon Progo. Nah, benar. Ini lengkap ya kan? Nah, kalau yang A kan kurang lengkap kan? Cuma satu doang. Kalau yang C, Dinas Keluarga Sehat. Ini salah atau benar? Salah. Salah, karena nggak ada disebutkan keluarga sehat ya. Yang ada itu ini Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Badan Pusat Statistik. Nggak ada ngomongin masalah keluarga sehat. C salah. Yang D lebih salah lagi, pariwisata. Nggak ada tadi yang bahas tentang pariwisata. Yang E, Dinas Kependudukan Daerah Kulon Progo. Ini juga salah. Tadi nggak ada ngebahas tentang Dinas Kependudukan. Yang ada itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang A itu salah ya. Itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bukan, tapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Statistik sesuai dengan yang ada di teks tadi yang kakak tunjukin sebelumnya di slide sebelumnya. Ini soal terakhir cukup. Apa ada yang mau ditanyain? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.